Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopera Amanda Tanjung dengan NIM 20140009, berasal dari kelas TBIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas psikolinguistik, yaitu tentang proses produksi bahasa, mulai dari konseptualisasi, formulasi, artikulasi, dan self-monitoring. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan. Kita tahu bahwa para ahli psikologi cenderung membagi fenomena linguistik ke dalam tahapan-tahapan. Salah satu model linguistik yang paling berpengaruh untuk produksi ucapan yang dikembangkan oleh Leveld memandangnya sebagai perkembangan linear dari 4 tahap berturut-turut. Yang pertama yaitu konseptualisasi. Konseptualisasi yaitu kita bisa melihat dari mana datangnya awal dari setiap ucapan yang diucapkan, apa yang memicu ucapan. Hal ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sebagian karena kita masih belum cukup tahu tentang bagaimana bahasa itu diproduksi, tetapi sebagian karena mereka berurusan dengan abstraksi mental yang begitu samar. Akan tetapi, psikologis Amerika yang bernama David McNeil telah mencatat dengan catatan mentalistik yang menarik tentang bagaimana ucapan pertama kali dikonseptualisasikan dalam pikiran manusia. Teorinya adalah bahwa konsep linguistik primitif dibentuk sebagai dua mode pemikiran yang bersamaan dan paralel. Hal ini adalah pemikiran sintaksis yang memunculkan urutan kata yang biasanya kita pikirkan ketika kita sedang berbicara tentang bagaimana bahasa dimulai, dan pemikiran imajinatif yang menciptakan mode komunikasi yang lebih holistik dan visual. McNeil juga mengklaim bahwa pemikiran sintaksis dan pemikiran imajinatif bekerja sama untuk mengkonseptualisasikan percakapan. Cukup meyakinkan ditunjukkan oleh cara ucapan-ucapan dan gerak tubuh biasa tampaknya diikat dan diatur waktunya bersama dalam setiap percakapan. Kita bisa melihat dari contoh percakapan dari orang A dan orang B. Di mana tas saya? Ada tas Anda. Orang B menunjuk ke koper pada saat sama katanya ada. Pada contoh ini, pemikiran sintaksisnya mungkin menghasilkan sesuatu yang dimulai dengan demonstratif. Di sana, sementara secara bersamaan, pemikiran imajinatifnya mungkin tentang seseorang menunjuk ke suatu objek dalam hal tas kerja. Di sana, posisi tangan sedang menunjuk ke arah tas kerja. B menunjuk ke arah tas kerja mewujudkan bagian imajinatif dari usahanya untuk berkomunikasi tepat saat dia menekan kata di sana dalam ucapannya, menggambarkan komponen sintaksis dari maksud komunikatifnya. Yang kedua, kita tahu yang tentang formulasi. Seorang psikolog, Carl Lindsay, menerbitkan salah satu upaya pertama untuk menjelaskan cara pembicara mengurutkan rangkaian suara, kata, dan frasa bersama dengan begitu cepat dan akurat, yang pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris, yang berfokus secara eksklusif pada bidang-bidang psikologi bahasa yang sangat baru. Dia membuat sebuah esai. Esainya pertama kali disajikan sebagai sebuah pidato lisan, dan menarik untuk melihat bagaimana Lindsay mengatur untuk menunjukkan beberapa konsep produksi pidato yang dia tulis. Misalnya, dia berbicara tentang betapa umum kesalahan eja saat seseorang mengetik, dan dia menyebutkan bagaimana dia mengeja rapid dengan W saat salah ketik rapid writing. Kemungkinan besar karena dia akan mengetik rapid, dia mengantisipasi silent W pada kata tersebut. Selipan lidah atau pena atau keyboard komputer merupakan hal yang sangat menarik juga untuk kita bahas dalam kalimat ini. Yang pertama, kita lihat dulu dari selipan lidah. Ahli psikolinguistik mendapatkan cara baru untuk menemukan bagaimana kita memasukkan kata-kata ke dalam mulut kita.
Mereka melihat apa yang terjadi ketika kita mengalami selipan lidah. Tidak seperti gagap atau apasia. Apasia ini bisa kita bilang seperti kehilangan linguistik karena kerusakan otak. Selipan lidah atau salah ketik adalah kejadian sehari-hari yang normal yang meliputi pembicaraan dan tulisan kita. Selipan lidah juga mengungkapkan bahwa ketika kita merumuskan ucapan, kita tidak hanya dipengaruhi oleh sistem bunyi bahasa yang kita ucapkan. Kita juga dikondisikan oleh cara kata-kata disusun dalam bahasa itu. Kita bisa memperhatikan contoh seperti berikut ini. Yang pertama yaitu a New Yorker. Yang kedua, a New Yorker. Dari dua kalimat ini, kita bisa melihat ada elaborasi lebih lanjut dari tema yang sama. Tetapi dalam kasus ini, slot sufiks yang dipertukarkan sementara kata aslinya tetap sama. Orang yang salah bicara mungkin berpikir jika a New Yorker adalah seorang yang tinggal di Amerika. Dan a New Yorker merupakan ucapan yang salah, selipan lidah gitu. Kita menyaksikan selipan lidah ini memberikan wawasan psikolinguistik ke dalam produksi ucapan. Yang kedua, kita bisa melihat perencanaan tingkat berbicara yang lebih. Cara lain untuk mencoba memahami proses produksi bahasa adalah menganalisis langkah-langkah yang harus kita ambil dan kita putuskan untuk membuat dan menghasilkan ucapan yang kita maksud. Misal, kita mungkin ingin memberikan tanggapan baik lisan maupun tulisan dalam situasi tertentu. Katakanlah kita sedang berdiskusi dengan seorang teman tentang pentingnya tertentu dan teman kita itu meminta pendapat kita tentang gawatnya sebuah situasi. Kita memutuskan untuk membingkai tanggapan apa yang akan kita berikan dan alasan apa yang akan kita berikan untuk membuat konsep gagasan bahwa masalah itu penting. Tentu, bagaimana kita memilih untuk merumuskan apa yang akan kita katakan atau tulis dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesopanan atau kesesuaian sosial. Variabel yang sangat penting ini biasanya tidak dibahas dalam lingkaran psikolinguistik yang relatif sosial, tetapi merupakan pusat perhatian ahli bahasa yang menyelidiki pragmatik studi-studi tentang apa yang dimaksud orang ketika mereka menggunakan bahasa dalam interaksi sosial normal, atau mereka yang mempelajari sosiolinguistik studi tentang mengapa kita mengatakan apa kepada siapa, kapan, dan di mana. Yang ketiga materinya yaitu mengenai artikulasi. Para ahli telah menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa tahap kedua produksi ucapan dan untuk alasan yang bagus. Kita bisa melihat contohnya seperti pengoperasian program komputer selama pengolah data. Tahap rumusan ucapan melibatkan ribuan keputusan sekian detik mengenai pemilihan hierarkis dan berurutan dari berjuta segmen potensial. Tapi, artikulasi tahap ketiga ini sesuai dengan apa yang terjadi ketika semua bit informasi yang dipilih oleh program pengolahan kata berpindah dari komputer ke printer. Kecuali data kelistrikan dalam jumlah besar itu diartikulasikan menjadi huruf alfabet dan berhasil dicetak miring. Tidak ada pesan yang diterima. Faktanya, jika printer tidak berfungsi dengan baik, tidak ada bukti bahwa pesan tersebut pernah dibuat. Begitu juga dengan produksi ucapan. Pada tahun 1960-an, ahli bahasa menjunjung tinggi anggapan umum yang masuk akal dan tampaknya tak terbantahkan bahwa dada, tenggorokan, dan mulut adalah organ anatomis yang dirancang semata-mata untuk fungsi biologis. Hanya dengan cara sekunder mereka dapat dianggap sebagai alat bicara. Tentunya fungsi dasar paru-paru kita adalah untuk menukar oksigen dan dengan karbon dioksida, bukan untuk menghasilkan suku kata, dan yang pasti penggunaan utama gigi kita adalah untuk mengunyah, bukan untuk artikulasi bunyi seperti T dan D. Meskipun pernyataan ini mungkin benar, mereka tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa organ mungkin telah dibentuk dalam sejarah evolusi mereka baru-baru ini yang meningkatkan produksi suara ucapan manusia. Materi yang keempat itu mengenai self-monitoring.
Semua penutur dan penulis bahasa apapun, terlepas dari tingkat kefasihan bahasa aslinya, melakukan kesalahan linguistik. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi, yang juga umum bagi semua pembicara adalah cara kefasihan tampaknya berbanding terbalik dengan jumlah perhatian yang mereka berikan pada proses produksi. Peneliti Second Language Acquisition atau SLA mengklasifikasikan kesalahan lidah dan pena ini sebagai kesalahan biasa. Salah ketik dan salah eja yang menjadi tanggung jawab kita semuanya dari waktu ke waktu adalah kesalahan baik yang berasal dari mulut dan jari. Jika memang kita ada kesalahan saat berbicara dan menulis, dengan cepat kita mampu menyesuaikan kembali pesan pada tahap konseptualisasi, perumusan, atau artikulasi, tergantung di mana kita melihat gangguan dalam produksi ucapan atau tulisan. Akhirnya, fakta bahwa penutur kita sebagai penutur asli dapat memantau dan dengan cepat memperbaiki kesalahan yang kita lakukan itu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.